Halo semua, kembali lagi dengan keluaran Mita Julu di video aku yang berjudul Food Review. Di kesempatan kali ini, aku akan mereview beberapa rasa dari makanan. Tapi tenang aja, review ini bukan buat meninggal. Seperti kita tahu, pada lidah itu sebagai indera perasa yang dapat mengecap 5 rasa, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Langsung aja kita lihat yuk! Di depan aku ini udah ada produk-produk yang mewakili rasa manis. Jadi produk-produk ini adalah produk-produk mie coklat yang terdiri dari merek dagang Silver Queen, merek dagang Dairy Milk, dan merek dagang KitKat. Nah, sebelum itu aku rasain dulu ya. Oke, aku tadi udah ngecoba rasa dari mie coklat ini. Rasa manis dari coklat ini muncul karena adanya kandungan gula yang ditambahkan. Seperti kita lihat di dalam ingredients sendiri tercantum ada tambahan gula. Ada yang menambahkan gula 11 gram per takaran sajinya 30 gram. Jadi cukup banyak gula yang ditambahkan sehingga rasanya sangat manis. Mie coklat ini juga memiliki tekstur yang halus atau juga kita sebut sebagai smooth and buttery. Coklat ini akan meleleh dengan lembut dan perlahan di dalam mulut sehingga menciptakan cita rasa yang menyenangkan. Tekstur seperti lilin atau wax mouthfeel itu menandakan coklat itu banyak mengandung lemak. Nah, lemak ini bisa berasal dari lemak kakao ataupun dari lemak susu. Selain itu, sifat fisik dan sensori coklat juga berhubungan langsung dengan kristalisasi lemak kakao. Pada pembuatannya, pemadatan atau kristalisasi lemak coklat dengan adonannya seperti cocoa butter, cocoa powder, susu, gula, dan bahan tambahan lainnya seperti lecithin itu distabilkan dengan proses tempering. Proses tempering ini akan menghasilkan kristal lemak yang berukuran kecil dengan titik leleh yang tinggi sehingga dapat bertahan di suhu ruang. Nah, jadi ketiga mie coklat ini memiliki proses yang berbeda-beda sehingga menghasilkan tekstur dan mouthfeel yang berbeda. Untuk rasa meleleh di mulut itu lebih meleleh yang Silver Queen karena aku udah lihat lebih banyak kandungan lemak yang ada pada Silver Queen daripada di Dairy Milk. Nah, sementara di akhir itu akan terdapat aftertaste yang sedikit pahit di lidah karena adanya komponen alkaloid yaitu theobromine, tapi rasa ini dapat menghilang cepat dari permukaan lidah karena dapat tertutupi dengan adanya rasa manis yang timbul dari gula tadi. Selanjutnya ada rasa asam. Rasa asam ini diwakili oleh produk tablet hisap vitamin C yang bermerek dagang Sonsi, PC, dan Vitacimin. Nah, oke, sekarang aku bakal cobain produknya dulu. A few moments later. Oke, tadi aku barusan mencicipi rasa dan tekstur dari ketiga produk ini. Tablet vitamin C 500 mg ini terbuat dari asam ascorbat yang menciptakan rasa asam karena adanya pH yang rendah. Tekstur yang berupa kekerasan, daya hancur, dan lamanya larut di dalam mulut itu bergantung pada proses pembuatan tablet. Proses pembuatan tablet hisap ini menggunakan metode Kempa. Nah, metode Kempa itu adalah penekanan dengan tekanan tertentu sehingga dapat menghasilkan tablet hisap. Tablet itu dibuat dengan kadar air tertentu, kemudian tablet akan dipres atau dikempa. Sehingga penekanan yang terlalu keras itu akan mengakibatkan tablet mudah hancur. Tetapi kalau penekanannya tidak terlalu keras atau terlalu pelan, struktur dari tablet itu tidak akan terbentuk dan tidak akan kompak. Jadi, semakin keras tablet, maka semakin lama waktu tablet untuk hancur. Kalau tablet semakin keras, maka semakin lama penetrasi air ke dalam tablet, sehingga pelepasan zat aktifnya akan lebih lama. Berdasarkan tekstur, Sonse memiliki tekstur yang lebih keras daripada Vitacimin dan VC. Kalau dari segi keasaman, Sonse memegang rasa yang paling asam, sedangkan Vitacimin memegang rasa yang relatif manis. Di Vitacimin itu disebutkan adalah sweetless. Jadi tablet sweetless ini artinya adalah memiliki rasa manis. Tablet hisap itu dibuat dengan tambahan pemanis sakarin atau siklamat. Pemanis juga membuat kekerasan tablet lebih baik dan tidak mudah rapuh. Tetapi penambahan pemanis yang berlebihan akan membuat aftertaste yang pahit. Jadi setelah kita memakan Vitacimin, lidah kita akan terasa pahit pengaruh daripada sakarin yang ditambahkan. Sedangkan untuk warna
Warna yang paling kuning itu diwakili oleh Sonsi, kemudian Vise, dan Piracemin. Piracemin memiliki warna yang relatif oranye. Jadi warna ini muncul karena adanya pewarna yang ditambahkan, sehingga setelah kita menghisap tablet ini, lidah kita juga akan terlihat berwarna seperti dengan warna tabletnya. Nah, itu tadi review rasa asam dari produk tablet vitamin C. Selanjutnya kita akan mencoba rasa asin. Keju adalah salah satu produk yang memiliki rasa asin. Keju ini berjenis keju cheddar. Nah, untuk produk dari keju sendiri yang ada ini adalah Kraft, merek Procis, dan merek Mac. Jadi ketiga merek ini akan aku cicip, kemudian aku akan membandingkan rasa, tekstur, dan aroma dari keju. Oke, aku sudah selesai ngecicipin rasa asin dari keju ini. Keju adalah produk fermentasi susu yang dibuat dengan prinsip memisahkan zat padat dengan koagulasi protein oleh mikroba asam laktat, Streptococcus, dan Lactobacillus yang disebut Rennet. Bakteri tersebut itu akan menghasilkan asam laktat sehingga keasaman naik dan protein pun terkoagulasi sehingga didapatlah tekstur keju yang padat. Procis memegang tekstur yang lebih mudah patah, disusul dengan Kraft, kemudian Mac. Keju Mac memegang rasa yang paling asin di antara kedua produk ini, disusul dengan produk Procis dan produk Kraft. Nah, untuk nilai keasinan dari keju-keju ini, adanya penambahan garam pada saat pengolahan untuk meningkatkan kesukaan cita rasa dan tekstur keju. Garam ditambahkan pada daging keju agar rasanya tidak tawar dan dapat melindungi bagian dalam keju agar tidak matang terlalu cepat. Tetapi keju juga dapat menjadi keras saat diberi garam yang berlebihan. Kekerasan keju bisa dikurangi dengan mengurangi konsentrasi garam atau NaCl, karena NaCl itu bersifat menyerap air pada daging keju. Tekstur keju juga dipengaruhi oleh adanya kandungan lemak dan penstabil keju. Jadi lemak yang terlalu tinggi itu akan membentuk tekstur keju yang lembut. Begitu pula kadar air tinggi juga menyebabkan keju bertekstur lembut. Standar dari lemak keju itu biasanya adalah 23,5 gram per 100 gram. Jadi kita bisa lihat di produk Mac ini lemaknya adalah 3,5 gram. Sedangkan untuk di Procis tidak dicantumkan, dan untuk produk single Kraft ini juga lemaknya adalah 3,5 gram, jadi masih dalam standar pembuatan keju. Tadi juga disebutkan adanya penstabil pada keju. Bahan pengemulsi yang banyak digunakan pada pembuatan keju itu adalah garam fosfat dan garam citrat. Sekarang kita tahu kan kenapa keju itu rasanya asin. Nah, sekarang kita akan mencicipi rasa umami dari produk Ciki-Cikian. Ya, kita sudah bersama dengan produk Ciki-Cikian yang akan mewakili rasa umami. Ini ada Ciki Balls, ada Cheetos, dan ada Taro. Kita tahu ya bahwa Ciki ini merupakan produk jajanan yang sangat digemari oleh anak-anak. Langsung aja aku cobain dulu ya. Aku tadi udah ngecicipin produk-produk ini, dan pernah nggak sih kita tuh bertanya-tanya, gurih itu masuk ke rasa apa? Jawabannya adalah karena rasa umami. Jadi rasa umami ini mungkin kurang terdengar dalam keseharian kita, tetapi umami itu identik dengan makanan yang ditambahkan micin. Micin adalah MSG atau monosodium glutamat. Rasa umami muncul karena adanya komponen monosodium glutamat dan ribonukleotida seperti garam inosin monofosfat dan guanin monofosfat. Seperti pada kemasan dicantumkan sodium atau natrium pada tabel. Kita bisa lihat di ingredientsnya terdapat garam natrium ini sebesar 55 gram per takaran sari 10 gram. Jadi kalau kita bandingkan secara natriumnya, Taro memiliki natrium yang lebih besar daripada Cheetos dan Ciki Balls. Nah, sementara dari ketiga produk ini, Taro ini adalah produk yang digoreng pada proses pembuatannya. Dia juga telah mengalami proses pengeringan bertahap sehingga lebih keras dan lebih renyah. Untuk Cheetos dan Ciki Balls, ini adalah produk ekstrudat. Lemak itu dapat mengurangi pengembangan pada produk ekstrudat karena mengurangi daya putar saat ekstruksi dalam barel sehingga tidak tercukupi tekanan untuk mengembangkan
produk sehingga Citos dan Cikibals ini tidak serenyah dari Taro. Rasa yang terakhir adalah rasa pahit dari kopi hitam. Jadi, bubuk kopi hitam ini diseduh dengan air panas sekitar 50-60 derajat, kemudian diaduk dan ditunggu ampasnya hingga mengendap. Nah, kopi di sini sudah aku buat, udah aku endapkan juga, jadi tinggal dirasain aja. Oke, aku rasain dulu ya. Nah, aku tadi udah mencobain kopi-kopi yang ada di sini. Rasa, aroma, flavor dari kopi yang dihasilkan itu bergantung terhadap jenis kopi, daerah penanaman kopi, serta proses pengolahan dan penyeduhan kopi. Kopi adalah minuman yang dibuat melalui proses penyaringan atau roasting, penggilingan atau grinding, dan penyeduhan atau brewing. Jadi, teknik penyeduhan kopi itu akan mempengaruhi rasa dan aroma dari kopi. Penggunaan air panas akan menyebabkan partikel kopi membengkak sehingga komponen volatil dan gas akan menguap. Sedangkan komponen aroma akan terekstrak dari kopi. Komponen tersebut adalah komponen larut air seperti asam konglomerat, kafein, asam nikotat, dan senyawa meladin. Untuk warna kopi itu dipengaruhi oleh waktu penyakraian. Jadi semakin lama waktu sangrai kopi, maka akan semakin hitam warnanya. Hasil dari reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan pada saat penyangrai itu membuat rasa bitterness meningkat karena adanya pelepasan caffeic acid beserta turunan senyawa fenol sehingga berpengaruh terhadap warna, flavor, dan aroma kopi. Kopi juga memiliki aftertaste. Setelah kita minum kopi itu ada rasa asam yang tinggal di lidah. Aftertaste kopi ada juga yang berasa asam yang berasal dari asam klorogenat. Biasanya jenis kopi Robusta itu memiliki asam klorogenat yang lebih tinggi. Itu tadi review dari produk makanan yang mewakili 5 rasa. Semua cita rasa yang sampai pada papila lidah kita itu pasti ada karena ada suatu komponen penyebabnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa mampir ke video aku yang selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tak boleh. Kalau mati enggak? Ya. Kamu jam berapa? Woy, gue nggak Tapi bisa. kau udah ikhlas, kata mama lu udah, kata mama kau udah ikhlas. Ikhlas apa? Di tangan. Oh iya,